Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknik-teknik konseling, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan makalah kami yang berjudul Case Study Pendekatan Gestalt. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Madina Anjeli sebagai moderator, Calet Reza Pahlevi, dan Resti Novita Putri. Baiklah, berikut materi yang akan kami sampaikan. General overview dari teori Gestalt. Tujuan dari pendekatan Gestalt adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pengalaman di sini dan sekarang. Proses memperhatikan pengalaman saat ini cenderung memberikan arah yang diambil terapi. Mengikuti arus kesadaran klien dapat mengarah ke banyak arah. Terapis Gestalt mencari dialog dengan klien mereka dan menggunakan eksperimen untuk mempertajam dan menyoroti pengalaman mereka saat ini dan yang sedang berlangsung. Dari dialog ini, eksperimen dibuat yang memperdalam eksplorasi klien tentang apa yang menjadi penting bagi mereka. Eksperimen selalu tumbuh dari konteks fenomenologi, dari hubungan terapeutik dan mereka dilakukan secara kolaboratif dengan klien dan terapis. Perspektif terapis Gestalt pada kasus Ruth. Terapi Gestalt dipraktekkan dengan landasan teoristis yang didasarkan pada teori lapangan, fenomenologi, dan dialog. Terapis Gestalt tertarik pada hubungan yang sedang berlangsung antara individu dan lingkungan. Juga disebut sebagai bidang. Fenomenologi melibatkan pencarian pemahaman berdasar apa yang dipahami melalui indera daripada interpretasi atau makna yang didefinisikan secara objektif oleh pengamat. Terapi Gestalt mengadopsi filosofi hubungan dialogis Martin Buber untuk menangkap semangat hubungan itu antara terapis dan klien. Berlatih secara dialogis, terapis Gestalt berusaha untuk hadir sepenuhnya, menyampaikan kepada klien bahwa mereka memahami dan menerima pengalaman orang lain, dan dengan waspada memperhatikan dampak dari setiap intervensi mereka. Isu dan tema utama. Dari autobiografinya, isu-isu kunci tertentu muncul tentang bagaimana Ruth membuat kontak dengan lingkungannya. Untuk sebagian besar hidupnya, Ruth berkonsentrasi pada apa yang diinginkan atau diharapkan orang lain. Beroperasi dalam mode itu, Ruth tidak memperhatikan apa yang dia inginkan dari orang lain. Intervensi terapi. Terapi Gestalt dimulai dengan mengamati dan mendengarkan klien saat mereka menggambarkan pengalaman mereka saat mereka duduk bersama Anda selama sesi terapi. Pengkajian diagnosis dan identifikasi tema dan isu mengikuti praktik secara fenomenologis dan dialogis. Dalam dialog dengan Ruth, ini tujuan saya adalah untuk membantu Ruth dalam mengidentifikasi figur atau pengalaman yang menjadi penting baginya, untuk meningkatkan kesadaran tentang pengalaman itu, dan untuk mengeksplorasi bagaimana dia dapat melakukan kontak dengan saya tentang sosok Ruth, tentang sosok itu. Cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif Gestalt. Asumsi dasar. Mendekati Ruth sebagai terapis Gestalt, saya berasumsi bahwa dia dapat menangani masalah hidupnya secara efektif, terutama jika dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di dalam dan di sekitarnya. Tugas utama saya sebagai terapisnya adalah membantunya sepenuhnya mengalami keberadaannya di sini dan sekarang dengan terlebih dahulu menyadari bagaimana dia mencegah dirinya merasakan dan mengalami di masa sekarang. Pendekatan saya pada dasarnya non-interpretatif. Penilaian Ruth. Ruth tidak pernah belajar bahwa memiliki dan mengungkapkan perasaan adalah hal yang dapat diterima. Dia memang merasa sangat bersalah, tetapi dia jarang mengungkapkan kebencian yang mungkin dia rasakan. Setiap orang yang berbakti kepada orang lain seperti dia mungkin merasa kesal karena tidak menerima penghargaan yang dia yakini pantas untuknya. Ruth tidak membiarkan dirinya marah pada ayahnya yang telah
menghukumnya dengan menahan kasih sayang dan persetujuannya. Tujuan terapi. Tujuan saya adalah untuk memberikan konteks di mana Ruth dapat memperluas kesadarannya tentang apa yang terjadi dalam dirinya dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Dengan kesadaran, Ruth akan mampu mengenali aspek-aspek yang disangkal dari dirinya dan melanjutkan ke arah penyatuan kembali banyak segi dalam dirinya. Terapi akan memberikan intervensi yang diperlukan untuk membantunya memperoleh kesadaran tentang apa yang dia pikirkan, rasakan, dan lakukan di masa sekarang. Prosedur terapi. Saya sangat tertarik pada intervensi yang ditunjukkan untuk mengintensifkan pengalaman di sini dan sekarang. Teknik-teknik ini dirancang untuk membantu Ruth fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya dan untuk menonjolkan apapun yang mungkin dia rasakan. Dalam hal ini, saya aktif dalam sesi saya dengan Ruth, namun saya mengambil isyaratnya darinya. Sebagian besar dengan memperhatikan apa yang dia katakan dan tidak katakan. Adalah penting bahwa saya bekerja dalam konteks apa yang muncul untuk Ruth saat kami berbicara saat satu sama lain, daripada memaksakan agenda saya tentang apa yang menurut saya harus dijelajahi Ruth. Dari isyarat yang saya ambil dari Ruth, saya menyarankan eksperimen yang memungkinkannya meningkatkan apapun yang dialami. Beberapa pikiran akhir. Tema yang berulang kali muncul dalam karya Ruth adalah bagaimana materi menjadi hidup ketika ia menghadirkan pengalaman ke masa kini. Dia tidak hanya intelektual tentang masalahnya, dia juga tidak banyak bicara tentang peristiwa. Berpartisipasi dalam eksperimen mengintensifkan apapun yang dialami Ruth ketika dia benar-benar membawa peristiwa masa lalu ke masa kini dengan membiarkan dirinya mengalami kembali peristiwa itu. Seringkali itu memberinya wawasan yang berharga. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang materi pendekatan Gestalt. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.